Duka mendalam dirasakan atas meninggalnya selebgram Ede Lenyi Laura Anna pada 15 Desember lalu. Disemayamkan di salah satu rumah duka di kawasan Jakarta Utara, kemarin dilakukan ibadah tutup peti hingga kremasi. Sampaikan salam perpisahan untuk terakhir kalinya, keluarga dan kerabat banjir air mata mengantar kepergian Laura untuk selamanya. Salah satu yang tak kuasa menahan tangis ialah Keanu sebagai sahabat terdekatnya. Di lain sisi, Asep Yusman ayah Gaga pun tampak hadir di rumah duka untuk melayat jenazah mantan kekasih dari putranya. Sampaikan ucapan bela sungkawa, lantas bagaimana pertemuannya dengan keluarga Laura? Jenazah Laura Anna diputuskan keluarga untuk dikremasi. Lalui proses selama 4 jam di krematorium, dikabarkan abu tulangnya akan disemayamkan di rumah selama 40 hari. Lalu abu lainnya dilarung di tepi pantai Ancol, Jakarta Utara pada hari ini. Upacara pedang pora pun dilaksanakan mengantar jenazah yang hendak dikremasi. Lantas apa alasan keluarga memutuskan untuk mengkremasi jenazah Laura Anna? Menjawab semua pertanyaan publik, akhirnya sang kakak Greta Iren pun angkat bicara tentang penyebab meninggalnya Laura. Beberkan kronologi meninggalnya Laura, lantas seperti apa pesan terakhir yang disampaikan Laura melalui pihak keluarga. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sedih, kecewa, berurai air mata selalu mewarnai momen terakhir kalinya berpisah dengan orang tercinta. Seperti halnya momen semua orang menyaksikan kepergian Laura Anna untuk selama-lamanya. Wafat 15 Desember 2021 usai disemayamkan di rumah duka Jakarta Utara. Kemarin telah dilakukan tutup peti dan jenazahnya dikremasi. Mewarnai perpisahan yang penuh kesedihan, keluarga dan kerabat pun banjir air mata untuk melepas kepergian Laura. Salah satunya adalah Keanu yang mengucapkan secerca kenangannya bersama Laura. Sampaikan salam perpisahan untuk Laura, inilah momen tutup peti Laura sebelum dikremasi. Juga ada pada tahu kan Laura nih baiknya kayak apa, dan dia anaknya seperti itu. Gue nggak tahu dia hatinya terbuat dari apa. Dia orang paling baik yang gue tahu, orang paling kuat, paling tulus, gak pernah jahat sama orang. Dia baik banget ya, so ibu percaya. Tuhan manggil apa bukan apa. Dia udah cukup baik di dunia. Entah bagaimana aku saya bukan sosok yang mulia. Saya bukan orang yang baik hati. Biarlah Tuhan melindungimu. Tuhan menyayangimu. Tuhan mengasihimu.
yang mau nanya bukti kebaikan Laura. Itu saya. Saya seorang nggak mampu. Saya coba. Saya itu ojek. Saya pribadi sih enggak ya. Doa aja yang terbaik buat Laura dan keluarga dan teman-teman yang tinggalin. Ini yang terbaik buat Laura. Semoga orang yang tinggalin juga pada kuat. Saya udah lemas juga. Tak terbendung, kepergian Laura buat keluarga dan sahabat sangat berduka. Kemarin, Asep Yusman, ayah dari Gaga Muhammad pun tampak menghadiri prosesi tutup peti dan kremasi jenazah Laura di kawasan Jakarta Utara. Didampingi kuasa hukumnya, ayah Gaga pun turut ucapkan bela sungkawa. Lantas seperti apa pertemuannya dengan keluarga Laura? Saya bicara banyak dalam suasana duka seperti ini. Saya bisa mengucapkan atas nama keluarga sangat-sangat berduka sekali, terutama Gaga dalam hal ini. Kemarin dia sempat meminta kepada saya, meminta izin, tolong saya izinkan bisa melihat Laura untuk yang terakhir. Tadi sudah sempat ketemu dengan keluarga Laura di dalam, Om. Situasinya tidak memungkinkan. Saya khawatir mengganggu suasana duka yang seperti ini. Dia hanya punya permintaan untuk bisa melihat Laura untuk yang terakhir kali, cuma itu saja. Dia memintakan kepada pengacaranya untuk menyampaikan kepada majelis. Kemarin saya sudah mengusahakan kepada kejaksaan, tapi kejaksaan mengarahkan kami kepada pengadilan karena wewenangnya sudah di pengadilan. Tadi sempat datang juga. Nggak tahu dah. Lihat sih. Aku nggak ketemu sih ya. Aku emang keluarga kita nggak terlalu mikirin itu. Kita memang benar-benar fokusnya ke Laura. Apa yang bisa bikin Laura nyaman di detik-detik terakhirnya, temenin, bikin supaya dia senang dan semoga dia bangga. Jujur kita belum lihat WA juga sih, belum yang ngecek banget gitu. Jadi aku juga nggak tahu, belum. Tapi kayaknya enggak ya, belum ada. Kenapa nggak lihat dulu aja setahun yang lalu pas masih hidup? Kalau Gaga datang minta maaf, Oh, kita kan maafin, kita memang maafin kok. Tapi hukum tetap hukum karena aku memang gak nganggap ini kecelakaan, aku nganggap ini kelalaian. Dan setelah perilakunya selama setahun kemarin itu, aku memang gak serak aja lah, aku gak terima adik aku digituin. Jadi aku mau ya lanjut aja. Tangis pun tak bisa dibendung saat harus mengucapkan salam perpisahan terakhir untuk Laura. Upacara pedang pora pun mengawali proses kremasi Laura kemarin. Lantas apa alasan keluarga memutuskan untuk mengkremasi jenazah Laura? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Usai lantunkan puji-pujian serta sampaikan salam perpisahan tutup peti Laura, keluarga melepas kepergian Laura untuk dikremasi. Namun, sebelum menuju krematorium, proses pedang pora pun dilakukan. Manja, dia mah pasti pulang. Nggak mau jauh dari emaknya. Ya Rasyad sih nggak juga sih, cuman mimpi-mimpi aja yang aneh. Kemarin aku pas setelah dimandiin, aku request ke masnya, aku mau bantuin. Nggak full aku semua, aku bantuin untuk pakein
blush onnya sama untuk pakai lipstick, karena aku tahu dia nggak terlalu suka makeup yang menor, jadi aku sebisa mungkin bikin supaya itu masih tetap mukanya Laura. Kita suka maskeran ya, kita sering banget maskeran, terus kita suka nonton film horor, itu sih yang paling aku bakalan kangenin juga. Semuanya berkesan, semuanya berarti. Saya nggak bisa memilah-milih momen yang ini yang itu, semuanya ada artinya buat saya. Biar gimana kan dekat sama saya, bukan hanya sebagai tetangga, sama keluarga juga dekat, tahu banget personalitinya. Dia ceria banget, 1000 kali lebih ceria dari saya. Selesai jalani upacara pedang pora, jenazah Laura pun dikremasi. Lalui proses selama 4 jam, abu tulang Laura pun akan disemayamkan selama 40 hari di rumah dan abu yang lain dilarung pada hari ini di bibir pantai kawasan Ancol, Jakarta Utara. Alasan apakah yang menjadi pertimbangan keluarga untuk mengkremasi jenazah Laura? Thank you Laura. Ayo kita berikan tepuk tangan. Kita lepaskan. Selamat jalan ke Laura. Selamat jalan. God bless you ya. Oke, terima kasih. Selamat jalan. God bless you ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Silakan di. Pulangnya ke rumah 40 hari. Kalau yang abunya di Ancol dibuang. Mungkin karena pas dibawa terus tiba-tiba dia nggak ada. Terus papanya bilang biar dia pulang dulu ke rumah. Karena kan nggak pulang kan dia tuh. Langsung dibawa terus tiba-tiba udah nggak ada. Tadinya papanya mau pulangin dulu ke rumah. Tapi biasanya kalau di Hungaria kan nggak masalah, disimpan abunya 1 tahun kayak 2 tahun kayak, nanti ada pemakaman lagi baru. Dia tanya ya udah kalau you mau kayak gitu. Terus Iren setuju juga. Jadi 3 orang. Keluarga memutuskan untuk dikremasi juga, untuk dibawa pulang sementara, dan mungkin nantinya akan ditaruh di rumah abu atau dikuburkan. Tadi baru selesai, sekarang lagi diproses dikremasi masih. Kira-kira kayaknya 40 hari ya, tapi itu masih belum tentu juga sih, karena masih debat juga, masih nggak tahu juga nih mau berapa lama. Keluarga memutuskan untuk mengkremasi jenazah Laura dan melarung sebagian abunya hari ini di Pantai Ancol. Sang kakak angkat bicara seperti apa kronologi kejadian yang akhirnya membuat Laura pergi untuk selamanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Meninggalnya Laura Anna 15 Desember 2021 lalu membuat siapapun terkejut hingga diwarnai duka yang kian pilu. Memang, sejak kemarin masih menjadi pertanyaan, apa penyebab sebenarnya yang membuat Laura hingga tutup usia? Akhirnya sang kakak Greta Iren angkat bicara. Tuturkan kronologi lengkap wafatnya Laura Anna, benarkah penyakit GERD menjadi penyebabnya? Kita pergi ke podcast. Nah, di saat pergi di perjalanan Laura juga memang udah sesak napas karena asam lambung juga. Dia memang belakangan ini lagi stres banget karena kan memang lagi viral-viralnya ya berita. Terus aku kan nggak bisa kontrol juga apa yang dia baca. Jadi mungkin dia
kepikiran terus-terusan dari situ. Dicek sama dokternya, semuanya katanya baik-baik aja, nggak ada yang urgent. Lauranya juga nggak mau dirawat, dia minta pulang. Akhirnya kita pulang, pergi turun buat ambil bubur itu. Saat naik ke atas lagi, ke kamarnya Laura lagi, udah nggak sadar diri. Berangkat jam 9, kira-kira di perjalanan ke rumah sakit 20 menit. Tapi pas sampai rumah sakit, ternyata Laura memang udah nggak bernyawa. Deddy Corbuzier melalui Marcel Widianto sempat memberikan bantuan sebesar 250 juta rupiah untuk Laura. Namun, yang mengejutkan, Laura justru memutuskan semua itu terlalu banyak, lantaran dirinya merasa masih banyak yang jauh lebih membutuhkan. Ungkap dalam perayaan Natal ini ingin memberikan sejuta kebahagiaan untuk anak-anak yatim. Laura pun berencana menggunakan uang tersebut untuk kebaikan. Sebelum semua itu dilakukan, Laura sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Lantas benarkah semua itu menjadi amanah dan pesan terakhir Laura? Bilang, aku kan gak butuh-butuh banget. Ntar kita bagi-bagiin aja, kan mau Natalan. Ntar kita cari. Ada beberapa amanah-amanah yang dia sebelumnya memang harusnya kita lakukan bareng-bareng. Karena nggak sempat sama dia, tapi nanti kita keluarga tetap akan lakukan sesuai janjinya dia yang dulu udah pernah disebut. Akhirnya mau nggak mau, karena dianya juga nggak enak, ya udah akhirnya kita pakai buat hal yang baik. Itu juga ada salah satu amanah dari Laura, waktu itu uangnya itu beberapa akan disumbangkan juga. Ya sih, insya Allah terlaksana semua. Janji-janji Laura semua kan masih ada tuh dia janji-janji ke semua orang. Itu adalah yang kita harus tepatin. Janji apa itu Tante? Ada banyak dia. Natalan ini mau bagi-bagi, ya kan? Nah, boneka-boneka mainan. Nanti tanya Iren kalau itu. Tapi itu Iren yang ngurusin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.